Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 8 RBL Fisika TPB 39 Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok ini. Yang pertama, ada Dea Anggun. Yang kedua, ada Zita Pratiwi. Yang ketiga, ada Ida Arofah Azahra. Yang keempat, ada Muhammad Alwanudin. Yang kelima, ada Rizda Herwidiani. Dan yang terakhir, ada Rima Aulia. Nah, bicara tentang hukum Bernoulli, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu hukum Bernoulli, contoh penerapannya, dan rumus-rumusnya? Kalau belum, yuk kita simak penjelasannya. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli yang akan kita bahas yaitu pada pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi udara. Dari awal diciptakan, pesawat terbang berbahan dasar kayu, hingga aluminium, kemudian digunakannya titanium, dan bahan dasar dengan efisiensi tinggi. Penggunaan material struktur pada pesawat terbang yang ringan sangatlah penting. Lalu, untuk keterkaitan alat ini dengan prinsip Bernoulli adalah pada prinsip Bernoulli, fluida yang mengalir lebih cepat akan menyebabkan penurunan tekanan pada fluida tersebut. Hal ini berkaitan dengan pembuatan moncong pesawat yang sengaja didesain agar ketika udara menabrak moncong tersebut akan menyebabkan aliran udara yang melalui bagian atas pesawat lebih cepat dari di bagian bawah pesawat. Adanya perbedaan kecepatan ini kemudian mengakibatkan tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap, sehingga dapat menghasilkan gaya angkat pada pesawat terbang. Untuk menghitung daya angkat pesawat, kita dapat menggunakan rumus yaitu F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho dikali A dalam kurung VA kuadrat dikurangi VB kuadrat, di mana F1 dikurangi F2 adalah gaya angkat pesawat dengan satuan Newton. Rho adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik. A adalah luas penampang sayap pesawat dengan satuan meter persegi. VA adalah kecepatan udara di bawah sayap dengan satuan meter per sekon. VB adalah kecepatan udara di atas sayap dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya, model penerapan prinsip Bernoulli pada pesawat terbang ini juga memiliki keunikan dan kekurangan loh teman-teman. Sayap pesawat memiliki kontur potongan melintang yang unik, yaitu airfoil. Airfoil merupakan bentuk dari suatu sayap pesawat yang dapat menghasilkan gaya angkat atau efek aerodinamika ketika melewati udara. Pada permukaan atas sedikit melengkung membentuk kurva cembung, sedangkan permukaan bawah relatif datar. Bila udara mengenai kontur airfoil, maka ada kemungkinan bahwa udara bagian atas akan memiliki kecepatan lebih tinggi dari bagian bawah. Kekurangannya, untuk saat ini, sayap pesawat sangat berat sehingga akan menambah gaya berat, sedangkan gaya angkatnya mengurang. Hal itu mempengaruhi cepat atau lambatnya pesawat terbang.
Pesawat terbang dirancang sedemikian rupa sehingga hambatan udaranya sekecil mungkin. Pesawat pada saat terbang akan menghadapi beberapa hambatan, di antaranya hambatan udara, hambatan karena berat badan pesawat itu sendiri, dan hambatan pada saat menabrak awan. Karena aliran udara di atas sayap lebih cepat, maka tekanannya akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara yang mengalir di bawah sayap. Jika tekanan di bawah sayap yang lebih besar, maka akan mengangkat sayap pesawat. Oleh karena itu, kecepatan pesawat harus dijaga sesuai dengan rancangannya. Jika kecepatannya turun, maka gaya angkatnya akan berkurang dan pesawat akan jatuh. Penerbang harus mengatur aliran udara yang melewati sayap dalam semua jangkauan kecepatan jika pesawat harus ditahan di ketinggian tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.